Ya. Nah, sekarang kenapa perlu keselamatan? Karena dosa tadi. Jadi Efesus 2 ayat 1 digambarkan dosa itu seperti kematian. Kamu telah mati karena dosa dan kesalahan atau kejahatanmu. Kamu hidup di dalamnya. Nah, kita lihat kata mati ada dua kehidupan di situ ya. Kehidupan secara jasmani yang di luar itu yang kelihatan, lalu yang rohani ya itu yang tidak kelihatan, yang di dalam hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri. Jadi rohaninya mati atau hidup tuh yang tahu Tuhan, dan yang kedua kita sendiri. Oke, itu arti dari pelanggaran, dari kata Yunani paraptoma, itu artinya tergelincir atau jatuh. Artinya kehilangan arah atau tersesat dari kebenaran. Akibatnya apa? Sengaja atau terus berbuat dosa. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu yang kedua, dosa. Kata Yunania hamartia. Artinya itu merupakan istilah perburuan yang berarti meleset. Ya, meleset dari sasaran. Kegagalan untuk mencapai sasaran hidup yang seharusnya atau yang menurut standar Tuhan. Nah, itu adalah arti dari dosa. Oke, bagaimana kondisi orang yang mati? Diam, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kapan disebut mati? Jelas di situ ya, Efesus pasal 2, sebelum mengenal Kristus. Di situ dikatakan dahulu kamu telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Kapan dahulu itu? Sebelum mengenal Kristus. Lalu yang kedua, Efesus 4 ayat 17-19, saat masih menjadi manusia lama. Makanya perlu dilahirkan baru, perlu menjadi manusia baru. Itu ya. Lalu yang ketiga, sebelum dilahirkan baru, atau sebelum diselamatkan, atau sebelum dicipta ulang, atau menjadi ciptaan yang baru. Nah, saya berharap kalian siang ini sudah lewat itu yang lama. Makanya Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang menghidupi kebenaran Kristus, terus-menerus berjuang seperti Salim tadi mengatakan, untuk mematikan keinginan daging. Seperti itu ya. Oke, dan itu sifatnya progresif ya. Progresif. Oke. Lalu, nah ini yang kita lihat. Tadi saya sudah singgung di Roma pasal 3. Ketika disebut mati, apa faktanya? Sudah mati dikatakan saat berdosa, upahnya adalah maut. Jadi maut itu bukan hanya kematian, tapi kebinasaan sebenarnya. Masuk neraka. Atau di awal yang lalu kita sudah singgung tentang apa? Kematian yang kedua, yaitu lautan api. Betul ya? Atau masuk ke dalam pembakaran yang apinya tidak pernah padam. Itu Matius pasal yang ke-3. Lalu berikutnya ada 3 jenis kematian. Kata Yunania thanatos. Yang pertama, kematian jasmani. Nah, kita semua nanti mengalaminya. Amin. Ada yang mau hidup terus? Boleh, tapi nggak punya teman kamu. Mau? Gitu ya. Temanmu sudah nggak ada semua. Tapi hidup terus. Terus ngomong sama siapa? Ya, apa gunanya? Gitu kan? Nah, semua akan mengalami. Sehingga dikubur atau dikremasi. Nah, di masa COVID ini banyak yang kremasi ya. Apalagi meninggalnya karena COVID. Wes pasti itu ya. Sudah kremasi saja gitu. Ya, awal-awal COVID di mana itu ya? Di negara mana waktu itu ya? Kan dibakar sampai peti matinya kurang. Waduh, sudah langsung ya masuk ke pembakaran. Jadi secara jasmani dikubur atau dikremasi. Lalu yang kedua, kematian rohani. Nah, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika berdosa, putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga takut bertemu dengan Tuhan. Bersembunyi sampai Tuhan yang turun dari surga ke dunia memanggil mencari manusia. Nah, itu kematian rohani. Kita sebelum percaya Yesus, kematian rohani yang kita alami. Ya. Oke, terus hidup dalam dosa, nah itu kematian rohani. Lalu yang ketiga ada kematian kedua, yaitu lautan api. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Itu namanya kematian kedua. Nah, kita belum mengalami dan tidak akan mengalami. Kenapa tidak akan mengalami? Karena sudah lahir baru. Ya, kalau belum lahir baru pasti mengalami. Kata Yohanes pasal 3 tadi, jangankan masuk kerajaan surga, lihat saja tidak diizinkan kalau masih tetap hidup dalam dosa. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Semakin parah, semakin jauh dari Tuhan, semakin jahat,
Nah, kalau tidak berubah, tidak bertobat, tidak lahir baru, nanti akan masuk ke dalam lautan api, yaitu kematian yang kedua. Nah, bagi siapa kematian yang kedua atau lautan api tadi? Wahyu mencatat bagi nama-nama yang tidak tercatat dalam buku kehidupan. Makanya Tuhan Yesus tadi berpesan kepada 70 murid di Lukas 10 ayat 17-20. Mereka bangga karena pelayanannya berhasil. Sudah berhasil mengusir setan demi nama Yesus. Dan Yesus berkata, benar, aku melihat setan-setan itu takluk, ya. Aku melihat seperti kilat dari langit, setan itu jatuh, katanya seperti itu. Tapi Tuhan berpesan apa? Jangan kamu bersuka cita atau bangga atau senang hanya sekedar dapat mengusir setan. Nah, seringkali orang Kristen kan senang pelayanan ketika berhasil apa? Sakit sembuh, setan diusir, bisa melakukan mujizat, senang. Tapi Tuhan berkata apa? Jangan senang, jangan bersuka cita kamu. Tapi senanglah, bersuka citalah, banggalah kalau apa? Namamu tercatat di surga. Nah, sekarang buat apa kita berhasil di dalam pelayanan di dunia ini, bisa melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun, tapi kalau nama kita tidak tercatat di buku kehidupan, buat apa? Makanya Tuhan berkata apa? Nyala dari hadapanku, kamu sekalian, pembuat kejahatan, karena apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Apa artinya Tuhan tidak pernah mengenal? Karena namanya enggak diketemukan di buku kehidupan. Kenapa enggak diketemukan? Karena namanya tidak pernah dicatat di sana. Berarti tidak pernah lahir baru. Oke, renungkan. Apakah nama yang sudah tercatat dapat dihapus oleh Tuhan? Nah, ini ya yang kita mau diskusikan siang hari ini. Oke, ada ayat-ayat. Yang pertama Keluaran 32 ayat 32. Doa Musa. Coba kita baca dulu Keluaran 32 ayat 32. Supaya cepat saya bacakan Keluaran pasal 32 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan apa? Mulai ayat 31. Keluaran 32 ayat 31 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, yaitu penyembahan berhala, ya, menyembah patung lembu emas. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Nah, ini doanya Musa, permohonannya Musa. Orang Israel sudah berbuat dosa besar dengan menyembah berhala. Menurut hukum Taurat di Keluaran 20, jangan kamu menyembah berhala, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud. Hukumannya mati kalau menyembah berhala. Makanya Musa berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Orang Israel yang dipimpinnya sudah berbuat dosa besar. Lalu dikatakan apa? Ampuni mereka. Karena Musa tahu bahwa penyembah berhala tidak akan ada pengampunan. Makanya dia berkata apa? Ampuni dosa mereka ya Tuhan. Jika tidak, nah ini pemimpin yang baik, ya, bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ampunilah ya Tuhan. Jikalau tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lalu 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam Alkitab ini ada bentuk cerita, kan, dialog, ya. Nah, kata hapuskan, nah ini kata itu, ya, bahasa Inggrisnya blot, itu artinya apa di situ? Menodai atau menandai. Nah, jadi sebenarnya kata hapuskan nggak ada. Yang ada apa? Tandailah. Gitu, ya. Nah, Tuhan menjawab tadi di situ, orang berdosa, orang itulah yang namanya kutandai, bukan kuhapus. Nah, terjemahannya harusnya seperti itu. Lalu Mazmur 69 ayat 29, Daud juga berkata yang sama, ya. Dinodai atau ditandai. Makanya di situ disebut hapuskanlah, permohonan Daud. Coba lihat Mazmur 69 ayat 29. Nggak usah dicatat, nanti slide-nya saya berikan, ya. Mazmur 69 ayat 29. Di situ dikatakan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Oke, Wahyu 3:5. Itu ayatnya di bawahnya, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5 di situ.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, yaitu Tuhan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini juga terjemahannya bukan hapus, tapi blot ini ya, dinodai atau ditandai. Nah, jadi kita renungkan, tadi di kitab Keluaran Musa berdoa kiranya hapuskan permohonannya Musa. Lalu Tuhan menjawab, bukan kamu, karena kamu nggak berdosa. Yang berdosa itu namanya yang kuhapus atau yang kutandai. Lalu pemazmur juga berkata, janganlah kiranya namanya dihapuskan tadi ya, ditandai. Lalu Wahyu, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, dan aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Oke, sebelum itu, mari kita lihat. Bagi orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Kristus, ya, baptisan api yang kemarin kita sudah lihat, api itu api neraka. Nah, itu ya, kematian kedua bagi mereka semuanya itu. Jadi, semua orang yang sudah percaya Yesus atau lahir baru atau sudah diselamatkan tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu masuk ke dalam lautan api. Oke. Nah, tadi sudah ini ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat orang yang sudah dilahirkan baru namanya tercatat di buku kehidupan. Dan kalau sudah tercatat, tadi firman Tuhan mengatakan apa? Tidak bisa dihapus. Walaupun ada ayat-ayat seolah-olah dihapus, tapi sebenarnya itu tidak bisa dihapus. Gitu ya. Kita harus lihat Alkitab antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau saudara lihat. Coba ada satu ayat lagi di dalam Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 27. Dikatakan. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Lalu Wahyu 21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi, kenapa tertulis, kenapa tidak tertulis? Jawabannya apa tadi? Kenapa tidak tertulis? Memang dari sejak semula tidak pernah ditulis. Yang satu dari semula ditulis. Kapan dari semulanya? Sejak lahir baru. Kalau Efesus pasal 1 berkat kemarin yang kalian sudah kerjakan itu ya, teliti itu apa berkat orang percaya, berkat gereja. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, seolah-olah kita sudah ditulis sejak sebelum dunia dijadikan. Kalau yang satunya tidak pernah ditulis sejak dunia dijadikan. Berarti adil kan? Oke, jadi pertanyaannya apakah bisa dihapus? Coba renungkan, kalau seandainya bisa dihapus, ya, kira-kira Tuhan jadi konsekuen atau tidak konsekuen? Atau yang kedua, Tuhan jadi main-main nggak kira-kira? Hari ini dia menyelamatkan, lalu nggak hari ini menulis, lalu besok dihapus. Ya, gambarannya begitu ya. Memang ini figuratif ini figuratif ya. Jadi hari ini ditulis, besok dihapus. Lalu ditulis lagi, kemudian dihapus lagi. Kapan ditulis, kapan dihapus? Nah, mungkin orang menjawab, ketika dia bertobat, Pak, ditulis, Pak. Lalu ketika berdosa, dihapus. Lalu 3 tahun atau 1 tahun lagi bertobat, ditulis lagi, Pak. Nanti habis itu enggak bertobat, kemudian dihapus lagi. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan capek enggak? Nulis, hapus, nulis, hapus, nulis, hapus. Capek enggak kira-kira? Tuhan jadi main-main kan? Betul enggak? Nah, Tuhan Alkitab bukan Tuhan yang seperti itu.
Allah Alkitab bukan Allah yang seperti itu. Dia serius. Ya, yang menjamin keselamatan dirinya sendiri. Yang mencatat dirinya sendiri. Bahkan Yohanes pasal 6 kalau kalian baca, kita ini dijamin oleh Tuhan, kita seperti berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Coba baca satu ayat itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Oh, maaf, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 28. Dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini kan bicara jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal bagi siapa tadi? Bagi mereka. Siapa mereka? Domba-dombanya Tuhan. Nah, siang hari ini kalian yakin nggak kalau jadi dombanya Tuhan? Apa jadi serigala kalian? Apa jadi kambing kalian? Atau jadi ular kalian? Itu yang penting. Apa syaratnya domba? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 di Injil Yohanes. Di situ dikatakan apa? Gembala mengenal nama domba itu satu persatu. Ya, coba lihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yohanes 10 ayat 1 sampai 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudara-saudara, gembala orang Israel ketika memiliki domba jumlahnya berapa, sekalipun puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu diberi nama satu persatu. Ya, makanya tadi di situ dikatakan apa? Gembala mengenal namanya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa? Akte kelahiran tadi kan. Jadi ketika saudara lahir baru, namamu tercatat di buku kehidupan. Dan kalau nama sudah tercatat, pasti dikenal oleh Tuhan. Dan keselamatannya dijamin, karena Tuhan yang menjamin. Alkitab tadi mengatakan ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Termasuk iblis pun tidak bisa merampas keselamatan itu. Dia bisa merampas harta kekayaan, benda, kesehatan seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi iblis tidak bisa merampas jiwa kita, merampas keselamatan kita. Itu yang dikatakan Alkitab. Jadi sekali Tuhan tulis, tetap dia tulis. Tapi ingat, ini simbolis, ini figuratif ya. Kalau Tuhan tulis secara literal, secara manual, saya mau tanya, tebelnya bukunya Tuhan seberapa? Tuhan kalah canggih dengan saudara kan? Pakai flash disk atau micro SD, isinya banyak, betul nggak? Tuhan ketinggalan zaman kalau begitu. Nulis satu persatu, tebelnya seberapa? Satu kontainer tebelnya, bukunya Kitab Kehidupannya Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak lepas dari pandangan mata Tuhan. Seolah-olah dia tulis satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Jadi, yakin nama yang sudah tertulis dihapus? Enggak. Nama yang sudah tertulis tidak akan pernah dihapus selamanya. Jangan tanya ya, enggak punya penghapus ya Tuhan ya. Bukan, saudara-saudara. Ini merupakan figuratif soal jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Seperti itu. Oke, masih ada waktu 7 menit sebelum putus. Silakan memberi tanggapan, komentar, pertanyaan sehubungan dengan hal ini. Silakan. Pak, tapi kalau Ya. orang murtad, yo. Kalau Gimana? orangnya murtad gimana?
Kalau orangnya murtad gimana? Oke, kalau orangnya murtad bagaimana? Tadi slide saya ada yang hubungannya murtad ya. Nah, ini Salim. Nah, jadi akibat orang yang sudah lahir baru, nanti baca di surat 1 Yohanes ya, lengkap di sana. Yang pertama pasti berbuat kebenaran. Amin. Yang kedua, orang yang sudah lahir baru, 1 Yohanes 3:9, pasti membenci dosa. Karena ada benih ilahi yang ditanamkan dalam hidup kita. 1 Yohanes 4:7, orang yang sudah lahir baru pasti mengasihi sesamanya. Orang yang sudah lahir baru pasti memiliki iman dan melakukan firman Tuhan. 1 Yohanes 5:1-3. Orang yang sudah lahir baru, 1 Yohanes 5:4, pasti dapat mengalahkan keinginan dunia ini. Bukan terbawa arus, tapi saudara yang menggarami, menerangi dunia ini. Tapi kan celakanya orang Kristen terpengaruh dengan dunia dan akhirnya kalah ya dengan dunia ini. Oke, yang keenam, orang yang sudah lahir baru pasti dijaga oleh Kristus. Makanya di situ disebut apa? Si jahat tidak dapat menjamahnya, sebab Tuhan Yesus melindunginya. Jadi tidak ada orang Kristen yang sudah lahir baru kerasukan setan, nggak ada. Di Alkitab yang kerasukan setan itu belum percaya Yesus atau belum lahir baru. Gitu ya. Yang sudah lahir baru, pikiran dan hatinya bisa diganggu oleh si jahat, bisa. Seperti Petrus. Enyahlah Petrus, engkau menjadi batu sandungan bagiku, gitu ya. Waktu Matius pasal 6, Yesus mau ke Yerusalem, mau menderita, Petrus nggak mau. Langsung Yesus berkata, nyala iblis. Nah, jadi pikirannya Petrus diganggu. Ananias dan Safira, Kisah Rasul pasal 5, kenapa hati dan pikiranmu dikuasai iblis? Nah, gitu ya. Jadi bukan kerasukan. Sama seperti kalian kalau dapat tugas pelayanan menghitung kolektor, kalau kalian nggak punya duit, tiba-tiba terlintas di pikiranmu. Ini kalau diambil nggak ada yang tahu ini. Nah, itu sudah mulai itu. Engkau harus berkata, dalam nama Yesus dijauhkanlah kiranya hal itu. Nah, gitu saudara-saudara. Ya, sebab kalau enggak dia akan terus berbicara, ya mengganggu hati dan pikiranmu supaya apa? Supaya mengambil. Jadi orang yang sudah lahir baru tidak akan berpaling dari anugerah. Nah, murtad yang ditanyakan Salim tadi. Apa arti murtad? Kita kan selalu pakai kamus bahasa Indonesia kan? Yaitu meninggalkan kepercayaan yang lama, ambil kepercayaan yang baru. Itu arti kamus bahasa Indonesia. Tapi arti murtad itu harus pakai kamus Alkitab, bahasa Yunani, atau bahasa Ibrani kalau dalam perjanjian lama. Nah, bahasa Yunani perjanjian baru yang terjemahkan murtad itu skandalizo, skandal. Artinya apa? Membuat orang tersandung. Atau ragu-ragu. Yohanes 6 ayat 61 yang nanti dibaca, 2 Korintus 11 ayat 29, itu tertulis skandalizo, tapi diterjemahkan murtad juga. Atau yang kedua, apistame, meninggalkan firman. Karena benihnya tidak berakar, di situ meninggalkan firman. Itu juga disebut murtad. Lukas 8 ayat 13. Lalu apostasia, itu juga disebut murtad. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Hari-hari terakhir akan banyak orang yang murtad. Artinya durhaka atau memberontak. Tanpa hukum, anomias. 2 Tesalonika 2 ayat 3, itu juga disebut murtad. Apistos, dari kata A dan pistos, ya, A tidak, pistos setia. Tidak setia. 1 Yohanes 5 ayat 8. Barang siapa yang tidak setia terhadap anggota keluarganya, orang itu juga disebut murtad. Lalu Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi hingga mereka bertobat karena telah menyalibkan Kristus yang kedua kalinya dan menghina pengorbanannya di muka umum. Kata murtad di situ terjemahkan parapipto, artinya jatuh ke samping atau mengabaikan. Mengabaikan apa? Mengabaikan pengorbanan Yesus karena orang Kristen Ibrani mau kembali ke PL. Jadi saudara-saudara praktek ibadah yang berbau PL itu dilakukan dan itu namanya murtad. Nah, jadi murtad yang mana? Gitu kan? Pertanyaannya murtad yang mana? Ya, kurang 3 menit. Meninggalkan Kristus bisa. Selamanya apa sementara? Nah, kalau selamanya, berarti memang sejak awal tidak pernah lahir baru. Ya, katakanlah kita melihat ada orang yang meninggalkan Kristus karena menikah, ya toh, karena jabatan. Ya, oke, sementara. Kan orang itu masih hidup.
Berarti ada kemungkinan besar untuk kembali kepada Tuhan? Ada nggak? Ada. Buktinya ada yang kembali kan mereka. Tapi kalau nggak pernah kembali, Pak, ya berarti memang dari awalnya tidak pernah lahir baru. Bahkan bahasa Wahyu tadi apa? Namanya tidak pernah tertulis di buku kehidupan. Ingat seperti anak yang bungsu, yang terhilang itu loh, Lukas pasal 15. Saya mau tanya, kenapa kok anak itu bisa kembali? Ya, kurang 2 menit kita habiskan di sini. Kenapa kok bisa kembali ke rumah bapaknya? Padahal kan sudah pergi meninggalkan bapaknya ke negeri yang jauh, minta warisan yang menjadi bagiannya, lalu berfoya-foya, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa kok kembali? Ajaib di situ. Tuhan selalu bekerja dalam hal yang enak atau yang tidak enak. Saat itu Tuhan bekerja dalam hal yang tidak enak. Sehingga orang ini miskin, harta bendanya habis, ingin makan nggak ada, makanannya babi juga nggak ada, nggak ada yang memperhatikan dia, teman-temannya semua meninggalkan dia, waktu masih punya duit banyak mendekat, tapi setelah miskin menjauh. Nah itulah orang yang berdosa kayak begitu ya, saudara-saudara. Nah ketika dia terpuruk, akhirnya dia merenung. Ketika merenung, dia berkata apa? Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Aku akan pergi. Aku akan berkata kepada Bapa, aku sudah tidak layak lagi jadi anak Bapa. Aku sebenarnya sudah mati, tidak pantas menyebut engkau adalah Bapakku. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada Tuhan, katanya begitu. Nah pertanyaannya, siapa yang menyadarkan dia ingin pulang? Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus yang ada dalam hatinya yang melahirkan baru itu yang menyadarkan. Nah, kenapa dia ingat bapaknya, dia ingat pulang? Karena dia pernah dilahirkan oleh keluarga itu. Makanya dia pulang. Jadi untuk sementara bisa meninggalkan Tuhan, pada akhirnya dia pasti kembali. Makanya kita berdoa supaya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, siapa tahu dia dilahirkan baru, kita berharap, kita berdoa supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Amin ya. Waktunya habis itu kita sambung dan kita lanjutkan dengan diskusi lalu presentasi.